Kaget laki-lakinya. Apa? Rumah yang dia nikahi itu rumah yang dia colong, mau dicolong. Kaget, waduh, tutup sajinya, iya bener warnanya hijau katanya. Gitu. Berentas dalam hatinya, Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Kalau hamba nyolong mungkin segitu saja, kenyang-kenyang tapi dosanya, akibatnya, tapi karena hamba sabar dengan ujianmu, kelaparan ini hamba tahan, engkau berikan nasinya, berikan yang punya nasinya, dikasih rumahnya, ditaekin orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi kasirin Nabi Muhammad Rasulullah, bi sirin Nabi Muhammad bi isnillah, bi sirin Nabi Muhammad bi syafaatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama dan paling utama, puja dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan pewaris-pewarisnya. Wabil khususon kita yang berkumpul di tempat ini, maupun saudara kita, keturunan kita, tetangga kita, keluarga kita, semuanya mudah-mudahan diampuni umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, puja kepada Allah dan syukur kepada Allah setiap saat. Yang pertama yang saya hormati Bapak Abdul Khalik keluarga, yang alhamdulillah senantiasa selalu siap dan sigap atas keistiqomahan kita pengajian di setiap malam Rabu. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Allah sehatkan jasmani rohani, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati serta saya muliakan terutama guru-guru saya semua, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para sepuh dan pilih sepuh, yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bermulai tawassul, seperti biasa dan jadi kebiasaan, inti daripada pengajian yaitu nasihat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Yang pertama, zaman semakin kesini semakin hafalnya. Dan apa zamannya apa orangnya? Orangnya. Zamannya mah enggak ya. Karena banyak hal-hal yang makin kesini makin tidak karu-karuan. Kehidupannya, ekonominya, perilakunya, akhlaknya, ilmunya, semua acak-acakan. Apalagi zaman sekarang kalau kurang-kurang iman bahaya. Karena banyak hal-hal yang dilanggar oleh manusia. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kegelap diri manusia cuma satu. Yang pertama, yang paling bahaya adalah hubbud dunya. Apa namanya?
hubud dunia. Kata Rasulullah SAW, apa yang membuat gelap diri yang paling bahaya yaitu hubud dunia. Dan apa penangkal hubud dunia ini? Penangkalnya, terangnya yang pertama, siratul taqwa, takut kepada Allah. Kalau seorang pedagang hubud dunia tidak punya terang, tidak takut kepada Allah, maka dagangnya akan curang. Begitupun petani yang hubud dunia tidak punya terang dalam dirinya, maka petaninya petani curang. Begitupun pejabat tidak ada terang dalam dirinya, jadi pejabat korupsi. Itu. Jadi penangkal hubud dunia itu yaitu terang dalam diri, yaitu siratul taqwa, takut kepada Allah. Begitupun dengan kiai, dengan ustadz, dengan ulama. Kalau tidak punya terang, maka dia akan memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena penyakit yang paling bahaya, gelap di dalam diri itu hubud dunia. Artinya apa? Artinya banyak orang mengejar dunia, tidak ada terangnya, akhirnya lupa daratan. Contoh, tukang maling, makanya jadi maling itu karena nggak ada terang. Pertama, maling sendal jepit. Karena nggak ada terang, naik nanti maling kulit. Kulit apa ya? Kulit apa aja? Kulit perempuan tak kulit apa? Tuh, itu karena hubud dunia. Begitupun orang suka main judi. Karena apa? Ngebelain gara-gara karena nggak ada terang, makanya main koplok sudah ganti main remi. Main remi sudah ganti main sintir. Main sintir sudah ganti main game online sekarang. Judi online. Tuh. Ini. Makanya zamannya sudah canggih, penyakit-penyakitnya pun canggih. Makanya para hadirin, para jamaah rahimahullah, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah itu tidak gampang. Kita saja yang setiap Rabu kumpul ini belum tentu punya rasa takut. Belum tentu, karena rasa takut itu susah. Tapi tahu hukumnya mah, tapi enggak takut. Tahu Gusti Allah ancamannya begini, tapi tidak takut. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah? Yang pertama, harus mengenal Allah. Zatnya, sifatnya, af'alnya, asmanya. Dan ilmu-ilmu ini tidak ada di sekolah umum. Sekolah SD mal mungkin diajarin sifat-sifat Allah. SMP apalagi, SMA apalagi, adanya dalam ilmu pengajian. Makanya manfaat orang ngaji itu bisa mengenal Allah. Karena thalabul ilmi faridatun kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal menuntut ilmu itu wajib hukum, fardunya fardu ain. Nah, inilah yang menimbulkan takut kepada Allah. Kita sholat setiap hari jengkang-jengking, wirid 1000, 2000, tetap banget. Takutnya nggak ada. Karena apa? Tadi itu tidak bisa mengenal Allah. Sifat wajib mustahilnya tidak tahu. Zatnya seperti apa tidak mengenal. Sifatnya apalagi, af'alnya boro-boro. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Mumpung masih banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang bisa mengajarkan kita untuk ilmu agama. Sekarang mah tinggal enaknya, ngaji tinggal maunya, amalan-amalan tinggal mintanya. Coba zaman dulu, flashback kita zaman penjajah,
Jangan jauh-jauh zaman penjajah. Boro-boro mikirin ngaji. Aja takut tembak Belanda, apalagi mikirin kan. Nah sekarang kita sudah merdeka, tinggal enaknya, tinggal maunya. Ngan karena penyakit-penyakit di diri ini, maka berat pengen ibadah. Itulah gunanya hidup di dunia, untuk melawan nafsu kita supaya terus mempunyai rasa takut kepada Allah. Ada suatu cerita. Ada pondok pesantren didirikan oleh seorang kiai. Datang seseorang pemuda ikut mengaji di pondok tersebut. Pemuda itu setiap hari ngaji, baca Quran, zikir, nggak mikirin apa-apa. Saking enaknya ibadah di pondok pesantren, nggak inget makan, nggak inget apa. Ingetnya sholat, mandi, makan mah enggak. Berhari-hari tiba-tiba perutnya bunyi kruyuk, berarti lapar. Saking laparnya ditahan, akhirnya nggak kuat, ada timbul suara di dalam hatinya. Ngaji, boy. Ngaji terus perut melapar, pengen makan lah, nggak kuat kalau begini aja lah, nyari makan dulu. Akhirnya naik, keluar dari masjid, naik ke kenteng orang. Lihat satu rumah dibuka kentengnya, barang lihat kosong, nggak ada makanannya, berarti orangnya nggak punya duit. Datang lagi kedua rumah masih kosong, ketiga rumah pas dibuka ada tutup saji, kayaknya masih ngebul wangi. Turun ke bawah. Barang turun masuk ke rumah orang, dibuka tutup sajinya, dibuka, ikan jair buandang pecah, komplit nih jerong meja. Tiba-tiba mau dimakan, sudah dipegang karena lapar, timbul suara di dalam hatinya. Percuma sampean ngaji, percuma sampean ibadah, tapi masih dua sifat pengen nyolong, mau nyopet, karena ini hak orang, milik orang. Ingat nih, timbul lagi dorongan di dalam kolbinya. Daripada saya nyopet makan barang haram, mendingan saya lapar selamanya. Balik lagi, naik ke kenteng, ditutup lagi. Tiba-tiba duduk lagi di masjid ngaji, lagi datang kiainya. Lagi apa kamu, Ding? Ngaji, Pak Kiai. Oh, udah berapa lama? Udah 4 hari, Pak Kiai. Oh, udah kawin belum? Kiai lagi ngelih takon kawin maning jadiku. Sambil megang perut. Belum Pak Kiai, belum nikah. Mau saya nikahin? Mau Pak Kiai, kalau Pak Kiai yang nyuruh. Nanti saya carikan ya, ada perempuan nih, tapi anaknya 2 mati, suaminya mati, jadi janda ditinggal mati. Tapi rumah punya, harta ada, tapi nggak ada yang suami yang tanggung, sama yang nungguin, yang ngelindungin. Kamu mau jadi suaminya? Mau Kiai. Gak apa-apa, janda tak jahe, penting mah perempuan kan. Gitu. Setelah datang perempuannya dicadar, namanya dia orang pondok, dicadar. Kata laki-lakinya, ini menyon tangga, nggak ketahuan ya. Takutnya nipu doang Kiai ini katanya. Gitu. Makanya dalam cerita itu ada kisah nyatanya. Dulu Habib Lutfi didatangin 2 orang perempuan bercadar, diwarai, bukan memarahi cadarnya. Karena apa? Percuma dicadar mukanya, kalau ke laut mau, lihat ke pantai mau, ke mall mau, nah itu dicadar, percuma cadar sama dirinya, jangan mukanya. Tuh, begitu kata Habib Lutfi. Kan orang banyak kan sekarang begitu, mukanya mau dicadar, pakai gamis, ada di mall, ada di pantai. Wih, saya mah nggak pernah Kiai, saya mah dicadar tapi nggak pernah ke mall, saya nggak punya duit. Gitu. Lanjut cerita tadi. Setelah itu dibawa, dinikahkan di situ, dinikahkan. Setelah dinikahkan, diantarkan ke rumahnya oleh Kiai. Kaget laki-lakinya. Apa? Rumah yang dia nikahi itu rumah yang dia colong, mau dicolong. Kaget, waduh tutup sajinya, iya bener warnanya hijau katanya.
Gitu. Berentas dalam hatinya, Masya Allah ya Allah ya Rabb. Kalau hamba nyolong mungkin segitu saja. Kenyang-kenyang tapi dosanya, akibatnya. Tapi karena hamba sabar dengan ujianmu, kelaparan ini hamba tahan, engkau berikan nasinya. Berikan yang punya nasinya, dikasih rumahnya, ditaekin orangnya. Tuh, itulah. Jadi makna cerita ini artinya bertahan walaupun dalam keadaan apapun, yakin kepada Allah, tetap istiqomah menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berjanji, orang yang menjauhi satu perkara maksiat, maka akan diganti dengan satu perkara kebagusan. Nah, inilah cerita yang nyata. Bukan ngarang-ngarang saya ini, pengalaman pribadi itu. Tapi bukan saya, ada murid gitu. Itu. Jadi intinya pada zaman ini kita harus mempunyai rasa takut kepada Allah. Setiap kita mau melakukan perbuatan maksiat, ingatlah atas besok kita tidak akan lama di dunia ini. Karena umur manusia kita tidak akan tahu. Sekarang kita lagi ngobrol, mana tahu pulang dari sini kelesak mati, kan nggak tahu. Mending matinya kalau habis ibadah, barang matinya dalam keadaan bekas maksiat. Auzubillah min. Intinya saya mengajak kepada seluruh para jamaah, terus bertahankan keimanan ketakwaan kita, walaupun keadaan kita makin sulit, makin terjepit. Yakin dan percayalah, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Di samping ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Karena di dunia ini berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Kalau sekarang lagi susah, nikmati susahnya. Jadikan susah itu rasa rindu kepada Allah. Makanya Syekh Abu Darda zaman dahulu kala, dia lebih memilih kefakiran daripada kekayaan. Kalau diberikan kekayaan, dia menangis, tidak senang. Tapi diberikan kesusahan oleh Allah, dia malah rindu, tertawa, bahkan mengharap kesusahan kepada Allah. Artinya apa? Jadikan kesusahan ini jalan kita untuk meredih, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan membaca solawat kita di aku umatnya Rasulullah, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal